Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uli Nuha. Saya dari jurusan Pengembangan Masyarakat Islam semester 5. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah Teknik Pengambilan Keputusan dan Sistem Informasi yang berjudul tentang pentingnya sistem informasi dan komunikasi penunjang sistem informasi. Di sini ada pembahasannya, yaitu pengertian komunikasi yang efektif, karakteristik yang efektif, kemampuan komunikasi efektif, hambatan komunikasi yang efektif, pengertian pengirim dan penerima informasi, fungsi komunikasi, dan yang terakhir, proses komunikasi. Pengertian komunikasi. Menurut Bernard Barilson dan Gary S. Steiner, komunikasi adalah proses transmisi, gagasan, emosi, keterampilan, dan sebagainya dengan menggunakan simbol-simbol, kata-kata, gambar, grafik, angka, dan lain-lain. Komunikasi adalah proses menciptakan dan berbagai ide, informasi, pandangan, fakta, perasaan di antara orang-orang untuk mencapai pemahaman bersama. Komunikasi adalah suatu proses ketika seseorang atau beberapa orang, kelompok, organisasi, dan menciptakan dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain. Komunikasi yang efektif. Komunikasi yang efektif adalah proses pertukaran ide, pemikiran, pengetahuan, dan informasi sedemikian rupa sehingga tujuan atau niat dapat terpenuhi dengan sebaik mungkin. Dengan kata sederhana, ini tidak lain adalah penyajian pandangan oleh pengirim dengan cara yang paling dipahami oleh penerima. Karakteristik komunikasi yang efektif. Hanya menyampaikan pesan saja tidak cukup. Itu harus memenuhi tujuan pengirim. Dengan mengingat hal ini, mari kita bahas elemen-elemen yang membuat komunikasi efektif. Yang pertama, pesan yang jelas. Pesan yang ingin disampaikan pengirim harus sederhana, mudah dipahami, dan disusun secara sistematis untuk mempertahankan kebermaknaannya. Kedua, pesan yang benar. Pesan yang benar yaitu informasi yang dikomunikasikan tidak boleh samar atau salah dalam arti apapun. Harus bebas dari kesalahan dan kesalahan tata bahasa. Yang ketiga, pesan lengkap. Komunikasi adalah dasar pengambilan keputusan. Jika informasinya tidak lengkap, dapat menyebabkan keputusan yang salah. Keempat, pesan tepat, yaitu pesan yang dikirim harus pendek dan ringkas untuk memfasilitasi interpretasi langsung dan mengambil langkah yang diinginkan. Yang kelima, keandalan. Keandalan ini pengirim harus yakin dari ujungnya bahwa apapun yang dia sampaikan benar menurut pengetahuannya, bahkan penerima harus memiliki kepercayaan pada pengirimnya dan dapat mengandalkan pesan yang dikirim. Yang keenam, pertimbangan penerima, yaitu media komunikasi dan pengaturan fisik lainnya harus direncanakan dengan memperhatikan sikap, bahasa, pengetahuan, tingkat pendidikan, dan posisi penerima. Dan yang terakhir yaitu sender courtesy, yaitu pesan yang disusun harus mencerminkan kesopanan, kerendahan hati, dan rasa hormat pengirim terhadap penerima. Itulah karakteristik komunikasi yang efektif. Dan di sini ada kemampuan komunikasi efektif.
menyampaikan pesan secara efektif adalah seni serta keterampilan yang dikembangkan setelah latihan dan pengalaman berkelanjutan. Serangkaian keterampilan yang telah ditentukan sebelumnya yang diperlukan untuk proses komunikasi yang berpengaruh adalah yaitu ketaatan. Ketaatan artinya seseorang harus memiliki keterampilan mengamati yang tajam untuk mendapatkan lebih banyak pengetahuan dan informasi. Yang kedua, kejelasan dan singkat. Artinya pesan harus disusun dengan kata-kata sederhana dan harus jelas dan tepat untuk menciptakan dampak yang diinginkan pada penerima. Yang ketiga, mendengarkan dan memahami. Artinya keterampilan paling penting dalam diri seseorang adalah dia harus menjadi pendengar yang baik, waspada, dan sabar. Ia harus mampu memahami dan menafsirkan pesan dengan baik. Keempat, kecerdasan emosional, yaitu artinya seseorang harus sadar secara emosional dan mampu mempengaruhi orang lain dari dalam. Dan yang kelima yaitu self-efficacy. Artinya selain itu dia harus memiliki keyakinan pada dirinya sendiri dan kemampuannya untuk mencapai tujuan komunikasi. Keenam, percaya diri. Menjadi salah satu keterampilan komunikasi yang penting, kepercayaan diri meningkatkan kelayakan pesan yang disampaikan. Yang ketujuh, respectfulness, yang artinya menyampaikan pesan dengan sopan dan menghormati nilai, kepercayaan, pendapat dan ide penerima adalah inti dari komunikasi yang efektif. Yang kedelapan yaitu komunikasi nonverbal. Artinya untuk terhubung dengan penerima dengan cara yang lebih baik, pengirim harus melibatkan komunikasi sarana nonverbal juga. Ini termasuk gerak tubuh, ekspresi wajah, kontak mata, postur tubuh, dan lain-lain. 9. Pemilihan media yang tepat, yaitu artinya pemilihan media yang tepat untuk komunikasi juga merupakan keterampilan. Anda perlu memilih media yang sesuai dengan situasi, prioritas pesan, sudut pandang penerima. Dan yang 10 yaitu memberikan umpan balik, yang artinya adalah komunikasi yang efektif selalu merupakan proses dua arah. Seseorang harus menerima dan juga memberikan umpan balik untuk mengedepankan perspektif orang lain juga. Itulah kemampuan komunikasi efektif. Selanjutnya yaitu hambatan komunikasi efektif. Hambatan komunikasi efektif salah satunya adalah hambatan yang melibatkan kata. Setiap gangguan adalah cara pesan disajikan dapat menyebabkan miskomunikasi. Berikut ini adalah berbagai jenis hambatan komunikasi terkait dengan kata-kata yaitu bahasa. Artinya adalah media komunikasi. Jika pengirim menggunakan istilah teknis secara berlebihan, penerima akan kesulitan untuk memahami pesan dengan jelas. Yang kedua, ambiguitas dan pengguna abstraksi yang berlebihan. Ini artinya yaitu meskipun pesan disajikan dalam konteks yang tidak realistis atau tidak jelas, melibatkan banyak pengertian, penerima tidak akan dapat terhubung dengan gagasan dengan benar. Ketiga, pesan tidak terorganisir, yaitu artinya ketika kata-kata tidak diatur secara sistematis untuk membentuk pesan yang kuat, itu kehilangan efisiensi dan maknanya.
Dan terakhir yaitu kelebihan informasi, yang artinya efektivitas komunikasi berkurang ketika seseorang terus berbicara untuk waktu yang lama. Selanjutnya yaitu pengertian pengirim dan penerima informasi. Dalam proses komunikasi, pengirim adalah individu yang memprakarsai pesan dan juga dikenal sebagai sumber. Saat berbicara tentang komunikasi, Anda dapat merujuk pada gerakan, kata atau huruf tertulis. Di sisi lain, individu yang berespon pesan disebut sebagai audiens atau penerima. Ketika suatu pesan efektif itu adalah karena pesan itu diterima dan ditafsirkan oleh penerima dengan cara yang diinginkan informasi pengirimnya. Selanjutnya yaitu fungsi komunikasi. Fungsi komunikasi sebagai komunikasi sosial setidaknya mengisyaratkan bahwa komunikasi itu penting untuk membangun konsep diri kita, aktualisasi diri untuk kelangsungan hidup, untuk memperoleh kebahagiaan, terhindar dari tekanan dan ketegangan, antara lain lewat komunikasi yang bersifat menghibur dan memupuk hubungan orang lain. Komunikasi memiliki fungsi, yaitu fungsi mengambil keputusan. Artinya memutuskan untuk melakukan sesuatu atau tidak pada kondisi tertentu. Kedua, fungsi sosial, yang artinya membangun dan memelihara hubungan dengan orang lain untuk kebahagiaan bersama. Selanjutnya, proses komunikasi. Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi, pesan, ide, gagasan, dan dari satu pihak kepada pihak lain. Secara global, komunikasi dilakukan secara lisan atau verbal yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. Proses berlangsungnya komunikasi dapat digambarkan seperti di bawah ini, yaitu komunikator atau sender, yang artinya yang mempunyai maksud berkomunikasi dengan orang lain, mengirimkan suatu pesan kepada orang yang setuju. Pesan yang diberikan disampaikan itu bisa berupa informasi dalam bentuk bahasa ataupun lewat simbol-simbol yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. Kedua, pesan atau message itu disampaikan atau dibawa melalui suatu media atau saluran baik secara langsung maupun tidak secara langsung. Misalnya, berbicara langsung melalui telepon, email, surat, atau media lainnya. Atau butuh rujukan media channel. Yang ketiga, komunikan atau receiver, yang artinya menerima pesan yang disampaikan dan menerjemahkan isi pesan yang diterimanya ke dalam bahasa yang dimengerti oleh komunikan itu sendiri, memberikan umpan balik atau feedback atau tanggapan atas pesan yang dikirimkan kepadanya. Apakah dia mengerti atau memahami pesan yang dimaksud oleh si pengirim? Selanjutnya yaitu klasifikasi komunikasi. Klasifikasi komunikasi adalah suatu proses penyampaian atau pengirim pesan atau berita dari komunikator kepada komunikan untuk mencapai tujuan dan pesan bisa dimengerti dengan baik. Klasifikasi memiliki 7 macam komunikasi, yaitu yang pertama komunikasi intrapersonal, yang artinya komunikasi pada diri sendiri harus fokuskan pada kognitif, simbol, dan eksistensi individu itu sendiri.
Komunikasi intrapersonal pusat dari aktivitas dari komunikasi, karena mengenai diri sendiri akan lebih mudah memahami orang lain. Yang kedua, komunikasi interpersonal, yang artinya pertukaran informasi, makna, dan perasaan yang bagikan pada orang lain melalui pesan verbal dan nonverbal, disebut juga komunikasi tatap muka. Ketiga, komunikasi kelompok kecil. Komunikasi kelompok kecil yaitu sekumpulan orang dan kelompok kecil yang dihubungkan oleh beberapa tujuan yang sama dan mempunyai derajat organisasi tertentu di antara mereka. Keempat, komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi yaitu komunikasi yang menghubungkan komunikasi interpersonal dalam organisasi yang di dalamnya terdapat hierarki. Kelima, komunikasi massa. Komunikasi massa yaitu pesan dari komunikasi disampaikan kepada halayak ramai atau orang banyak dan juga masyarakat melalui media baik secara cetak maupun elektronik. Keenam, komunikasi publik. Komunikasi publik yaitu komunikasi dari seseorang disampaikan kepada banyak orang, pesannya bersifat persuasif. Perhatikan beberapa hal, yaitu analisis hal yang layak ramai, akredibilitas pembicara, dan proses penyampaian pesan yang bersifat membujuk. Dan yang terakhir, komunikasi antara budaya. Komunikasi yaitu komunikasi yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda. Terima kasih, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang pentingnya sistem informasi dan komunikasi penunjang sistem informasi. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami.